Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan di tengah malam yang sunyi, seorang pemuda yang begitu penuh harapan tiba-tiba merasakan dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Di sebuah jalan yang gelap, dengan hanya cahaya rembulan sebagai penuntun, ia terjatuh begitu dalam-dalam keputusasaan. Tak ada yang menyangka, tragedi ini akan membawa sebuah perubahan yang tak terduga. Sebuah kejadian tragis yang mengubah segalanya. Di tempat ini, antara harapan dan keputusasaan, ia bertemu dengan takdir yang tidak pernah ia bayangkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, udara di Sukabumi terasa sangat sejuk. Angin laut yang datang dari arah selatan membawa aroma garam dan tanah basah, mencampur dengan udara dingin pegunungan yang khas. Hujan baru saja reda, menyisakan kilauan cahaya rembulan yang menari-nari di permukaan laut. Di desa kecil yang terletak tidak jauh dari garis pantai, kehidupan berjalan biasa. Warga yang hidup dari pertanian dan perikanan menghabiskan malam mereka dalam ketenangan, seperti malam-malam sebelumnya. Namun, malam ini ada yang berbeda. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Di tengah ketenangan itu, seorang nelayan tua bernama Pak Iman sedang duduk di teras rumahnya, menatap laut yang tampak begitu tenang. Ia baru saja kembali dari melaut, dan seperti biasa, ia menikmati secangkir teh sambil mendengarkan suara ombak yang berirama. Namun, malam ini, ada keheningan yang aneh. Tak ada suara burung malam atau binatang liar yang biasa terdengar. Hanya suara angin yang sesekali bersuara. Tiba-tiba, sesuatu yang besar muncul di horizon. Pada awalnya, Pak Iman mengira itu hanyalah ilusi yang tercipta oleh kilauan cahaya bulan di permukaan laut. Tetapi, semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Sebuah bangunan besar, berdiri megah di atas permukaan air, seakan-akan mengambang tanpa menyangga. Pak Iman terperangah. Ia menyeka matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya itu nyata. Sebuah masjid. Pak Iman tak bisa menahan diri untuk tidak merasa kagum. Bangunan itu sangat megah, lebih besar dari masjid manapun yang pernah ia lihat. Meskipun jauh, Pak Iman bisa melihat menara tinggi dan kubah besar yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Terdengar samar-samar suara azan, memanggil umat untuk beribadah, meskipun tidak ada orang yang terlihat di sekitar bangunan itu. Pak Iman tertegun. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Masjid Al-Aqsa, yang seharusnya berada di tanah yang jauh, kini muncul dengan sangat tiba-tiba di tengah laut. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Apa yang sedang terjadi? Ia bergegas keluar dari rumahnya dan berlari menuju dermaga kecil tempat perahu-perahu para nelayan biasa berlabuh. Warga lain yang melihat Pak Iman berlari menghampirinya, bertanya apa yang sedang terjadi. Pak Iman, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Tanya Buati, tetangga dekat Pak Iman, yang sedang duduk di depan rumahnya. Masjid. Buati. Masjid itu muncul di laut. Jawab Pak Iman dengan suara gemetar. Masjid. Di laut. Buati bertanya lagi. Tak percaya. Pak Iman hanya mengangguk. Matanya masih terfokus pada masjid yang semakin lama semakin jelas terlihat di kejauhan. Ayo, kita lihat. Mendengar kata masjid, warga yang lain mulai keluar dari rumah mereka. Mereka berkumpul di dermaga, menyaksikan apa yang terjadi. Ada yang menduga itu hanya sebuah fenomena alam yang tak bisa dijelaskan, sementara yang lain merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa datang dari kekuasaan Allah. Dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa warga yang sudah terlanjur tergugah, memutuskan untuk naik perahu dan menuju ke tempat tersebut. Pak Iman, Buati, dan beberapa warga lainnya ikut serta. Mereka menaiki perahu kecil dengan riuh, saling bercakap-cakap dengan perasaan cemas dan penuh tanda tanya. Hanya ada satu hal yang pasti di benak mereka. Mereka ingin melihat fenomena ini lebih dekat,
merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan saat berada di tempat yang penuh keajaiban ini. Perjalanan menuju masjid itu terasa lama. Lautan yang tenang sebelumnya kini mulai bergejolak. Ombak sedikit lebih besar, seolah menandakan bahwa keajaiban ini sedang disambut oleh alam. Perahu-perahu yang lebih kecil berkelok-kelok melawan arus. Namun setiap kali mereka hampir menyerah, sebuah kekuatan tak tampak seakan mendorong mereka maju. Mungkin itu adalah rasa semangat yang muncul dari hati mereka. Atau mungkin itu adalah pertolongan dari Allah untuk membawa mereka mendekat kepada keajaibannya. Sesampainya di dekat masjid, mereka berhenti, terpesona oleh keindahan bangunan yang berdiri di tengah laut tersebut. Masjid Al-Aqsa tampak begitu megah, jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tiang-tiangnya yang kokoh seakan mengundang mereka untuk mendekat. Kubah besar yang berkilau di bawah cahaya bulan tampak seperti bintang yang jatuh, memancarkan sinar yang menyentuh hati setiap orang yang melihatnya. Bahkan, mereka bisa mendengar suara azan yang menggema, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar masjid. Suasana menjadi sangat hening. Para nelayan dan warga yang ada di perahu hanya saling menatap satu sama lain, merasa tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Pak Iman, yang masih tertegun, akhirnya berkata, "Ini bukan mimpi, ini nyata." Beberapa warga mulai berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Mereka merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah berada di tempat yang sangat suci. Beberapa dari mereka bahkan menangis, mengingat betapa kecil dan lemah mereka di hadapannya. Satu persatu, warga mulai turun dari perahu dan melangkah menuju masjid. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka merasa terdorong untuk melangkah lebih dekat. Mereka merasakan aura yang kuat, dan kehadiran mereka di tempat tersebut seolah-olah sudah ditentukan. Mereka merasa seperti dipanggil, dan meskipun hati mereka berdebar, mereka tidak merasa takut. Justru, mereka merasa aman di bawah cahaya yang memancar dari masjid tersebut. Saat mereka mendekat, mereka melihat bahwa masjid itu tidak hanya berdiri megah di atas air, tetapi juga tampak seperti sebuah tempat suci yang menyambut kedatangan orang-orang yang penuh harapan. Beberapa warga bahkan mulai berjalan memasuki masjid, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, mereka merasa yakin bahwa ini adalah sebuah panggilan dari Allah untuk merasakan kedamaiannya, untuk mengingatnya dalam segala situasi, bahkan dalam keajaiban yang tak terduga ini. Masjid Al-Aqsa yang muncul di tengah laut Sukabumi ini bukan hanya sekadar bangunan yang luar biasa, tetapi sebuah tanda dari kekuasaan Allah yang maha besar. Keajaiban ini membuat mereka semua merenung, dan pada saat yang sama, membuat mereka sadar akan betapa kecilnya mereka di hadapannya. Semua yang terjadi adalah kehendaknya, dan mereka hanya bisa bersyukur atas karunia-Nya yang luar biasa. Pagi tiba dengan perlahan, menyinari permukaan laut yang tampak berkilauan seperti cermin raksasa. Langit yang semula gelap kini dipenuhi cahaya jingga dari matahari yang mulai terbit. Namun, meskipun hari baru dimulai, suasana di Sukabumi tetap terperangkap dalam ketenangan yang mendalam. Warga desa yang tadi malam telah menyaksikan fenomena luar biasa masih terdiam, merenung dalam hati masing-masing. Beberapa dari mereka bahkan belum tidur, terlalu terkejut dengan apa yang telah mereka alami. Masjid Al-Aqsa yang muncul di tengah laut itu kini menghilang. Tidak ada jejak yang tersisa, kecuali air laut yang kembali tenang dan kesunyian yang meresap di setiap sudut desa. Warga yang sebelumnya menaiki perahu kini kembali ke rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa terhanyut dalam kebingungan, ada yang merasa damai, namun banyak pula yang merasa takjub akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Pak Iman adalah salah satu orang yang paling terpengaruh oleh kejadian tersebut. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap laut yang kini tampak biasa-biasa saja. Namun, hatinya tidak bisa begitu saja kembali ke keadaan semula. Sesuatu yang besar telah terjadi malam itu. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap ke arah dermaga kecil tempat ia dan warga lain menaiki perahu untuk mendekati masjid. Semua yang terjadi begitu cepat, namun dampaknya begitu mendalam. Ia merasa bahwa dirinya telah dipanggil untuk melihat sesuatu yang tak terduga, sebuah tanda dari Allah yang datang langsung di hadapannya. Tapi, ia juga merasa ada sesuatu yang masih belum selesai.
Seperti ada pesan yang harus ia pahami, dan ia tahu bahwa jawabannya belum ditemukan. "Pak Iman." Suara Buati terdengar dari pintu rumahnya. Ia berjalan menghampiri Pak Iman yang masih duduk termenung. "Apakah kamu merasa apa yang kita saksikan itu nyata? Aku masih tidak percaya bahwa masjid itu muncul begitu saja di laut." Pak Iman menoleh ke Buati, dan dalam matanya tergambar kekhawatiran. "Aku juga tidak tahu, Buati. Semua yang kita lihat semalam seperti mimpi. Tapi aku yakin, itu adalah tanda dari Allah. Tanda bahwa kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya." Buati mengangguk, namun masih terlihat kebingungannya. "Mungkin itu sebuah ujian, Pak Iman. Ujian untuk melihat apakah kita benar-benar percaya pada kuasanya. Tapi mengapa kita yang dipilih untuk melihatnya?" Pak Iman tersenyum kecil. "Aku tidak tahu, Buati. Tapi aku percaya ada alasan kenapa kita ada di sini dan melihatnya. Kita harus terus berusaha memahami makna dari semua ini." Sementara itu, di rumah-rumah warga lain, suasana yang sama tercipta. Mereka semua masih tertegun, merenung tentang kejadian malam itu. Beberapa dari mereka merasa dipenuhi rasa syukur, namun ada juga yang merasa cemas. Apa arti semua ini? Apakah mereka telah dipilih untuk menyaksikan tanda kebesaran Allah? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi? Pak Iman mengumpulkan beberapa warga yang ingin berbicara lebih jauh tentang kejadian itu. Mereka berkumpul di rumahnya, dengan secangkir teh hangat yang menghangatkan tubuh mereka. Mereka mulai berbicara tentang apa yang mereka saksikan, tentang perasaan yang mereka alami saat berada di dekat masjid yang tiba-tiba muncul itu. "Saat aku mendekat ke masjid, aku merasa seolah-olah aku berada di tempat yang sangat suci," kata Pak Iman dengan penuh rasa takjub. "Aku tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi aku tahu itu adalah pengalaman yang tidak bisa diulang lagi." "Betul, Pak Iman," jawab Pak Hasan, seorang nelayan yang juga turut serta dalam perjalanan itu. "Aku merasa ada kekuatan yang sangat besar di sana. Seperti ada sesuatu yang memanggilku untuk lebih dekat. Dan aku tidak takut. Justru aku merasa damai." "Mungkin kita harus melakukan sesuatu setelah melihat kejadian itu," kata Bu Siti, seorang ibu rumah tangga. "Mungkin Allah memberi kita kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur." Pak Iman mengangguk setuju. "Aku rasa itu benar, Bu Siti. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ibadah kita. Kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepadanya, karena siapa tahu, kita mungkin tidak akan diberikan kesempatan lagi." Percakapan itu berlangsung cukup lama, dengan setiap warga saling berbagi perasaan dan pemikiran mereka. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apa arti kejadian itu, mereka semua sepakat bahwa itu adalah panggilan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk hidup lebih baik, dan untuk lebih banyak beribadah. Namun, meskipun banyak warga yang merasa terinspirasi untuk memperbaiki diri, ada juga yang mulai merasa khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa masjid itu muncul di tengah laut? Dan mengapa mereka yang berada di desa kecil ini yang dipilih untuk melihatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu pikiran mereka, dan meskipun mereka mencoba mencari jawaban, mereka tidak bisa menemukan kepastian. Hari berlalu, namun rasa ketidakpastian itu tetap menghantui mereka. Masjid yang muncul di tengah laut itu sudah menghilang, tetapi dampaknya masih terasa. Warga mulai merasa cemas, bertanya-tanya apakah ada lebih banyak kejadian besar yang akan datang. Dan jika ada, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri? Pak Iman merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa kejadian itu bukanlah sesuatu yang akan berlalu begitu saja. Ada pesan yang lebih dalam di balik itu semua, dan ia tahu bahwa dirinya harus mencari tahu apa pesan itu. Ia merasa seperti seseorang yang sedang mencari jalan, namun jalannya masih tersembunyi di balik kabut. Malam itu, setelah semua warga pergi tidur, Pak Iman kembali duduk di teras rumahnya. Ia menatap laut yang kini tampak sangat tenang. Ia merasakan ada sesuatu yang sedang menunggunya,
seperti sebuah panggilan yang belum terjawab. Ia memejamkan matanya sejenak, berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Berikan aku petunjuk tentang apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba, ia merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di luar jangkauan matanya. Ia membuka matanya dan menatap ke laut. Untuk sejenak, ia merasa seperti ada sesuatu yang muncul di sana, di tengah laut yang tenang. Namun, saat ia mengedipkan mata, itu sudah menghilang. Perasaan aneh menyelimuti hati Pak Iman. Apakah itu hanya perasaan? Ataukah itu sebuah tanda dari Allah? Ia tidak tahu pasti. Namun, satu hal yang ia yakini adalah bahwa kejadian itu belum selesai. Keajaiban itu baru saja dimulai. Pagi yang cerah menyapa Sukabumi, namun tidak ada yang terasa biasa lagi bagi warga desa. Kejadian yang mereka alami semalam masih terpatri dalam pikiran mereka, dan meskipun mereka berusaha melanjutkan kehidupan mereka, ada sesuatu yang berubah. Suasana desa yang biasanya damai kini terasa lebih sunyi, lebih dalam, seolah-olah setiap orang sedang merenung tentang makna dari apa yang baru saja mereka alami. Keajaiban itu bukan sekadar fenomena alam yang dapat dijelaskan oleh logika, melainkan sebuah peristiwa yang membawa mereka pada pertanyaan yang lebih dalam tentang hidup dan iman. Pak Iman, yang sudah lama dikenal sebagai sosok yang bijak di desa, merasa bahwa ia harus mengambil langkah lebih lanjut untuk memahami apa yang terjadi. Ia merasa bahwa dirinya dipilih untuk melihat kejadian tersebut bukan tanpa alasan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti, sebuah tugas atau tanggung jawab yang harus dipikul oleh dirinya dan warga desa. Pada pagi itu, Pak Iman memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit yang terletak di sebelah desa. Bukit itu dikenal oleh warga sebagai tempat yang sering digunakan untuk berdoa dan bermeditasi. Tempat yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, menjadi tempat yang cocok bagi mereka yang ingin merenung dan mencari kedamaian. Di sana, Pak Iman merasa bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih mendengar petunjuk yang mungkin diberikan kepadanya. Saat berjalan menanjak, ia merenung tentang apa yang telah dilihatnya. Masjid yang muncul di tengah laut, menghilang tanpa jejak, itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Pak Iman tahu bahwa ada pesan di balik kejadian itu, namun ia belum bisa menangkap sepenuhnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masjid itu? Mengapa masjid tersebut muncul di sana, di tempat yang tidak seharusnya ada? Dan mengapa Allah memilih desa kecil mereka sebagai tempat munculnya keajaiban tersebut? Sesampainya di puncak bukit, Pak Iman duduk bersimpuh, menundukkan kepala, dan mulai berdoa. Ia memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, untuk memberi jawaban atas semua pertanyaan yang berputar di dalam pikirannya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan MU. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Apa makna dari kejadian yang kami saksikan? Berikanlah kami petunjuk. Pak Iman merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin yang berhembus lembut di antara pepohonan membawa ketenangan, dan suara alam yang terdengar di sekitar bukit memberikan ketentraman hati. Namun, meskipun ia merasa tenang, hatinya juga diliputi rasa bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Seiring waktu berlalu, warga desa mulai kembali berkumpul. Mereka merasa bahwa mereka harus mencari makna dari kejadian yang mereka alami, dan mereka merasa bahwa Pak Iman adalah sosok yang bisa memberikan petunjuk. Meskipun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, ada dorongan dalam hati mereka untuk lebih banyak merenung, untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Mereka merasa bahwa kejadian ini adalah kesempatan langka untuk memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk hidup dengan lebih bijaksana. Pak Iman mengumpulkan warga desa di sebuah ruang terbuka dekat masjid kecil yang ada di tengah desa. Ia ingin berbicara dengan mereka, ingin menjelaskan apa yang ia rasakan dan bagaimana ia memahami kejadian semalam. Warga yang hadir terlihat antusias, namun ada juga yang masih merasa bingung dan cemas. Mereka ingin tahu lebih banyak, ingin mendapatkan pencerahan dari apa yang mereka alami.
Saudaraku, mulai Pak Iman dengan suara yang penuh ketenangan. Kita semua telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kejadian semalam bukanlah sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan akal kita. Ini adalah tanda dari Allah, sebuah keajaiban yang membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan iman kita. Warga saling berpandangan, dan meskipun mereka masih merasa ragu, mereka mendengarkan dengan seksama. Pak Iman melanjutkan, "Saya yakin, kita semua dipilih untuk melihat keajaiban ini karena Allah ingin kita merenung, ingin kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Tapi, kita juga harus ingat bahwa setelah kita melihat tandanya, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu dengan pemahaman yang baru ini." Bu Wati, salah seorang warga yang sangat terpengaruh oleh kejadian itu, bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Pak Iman? Apa yang bisa kita lakukan setelah melihat keajaiban ini?" Pak Iman tersenyum. Kita harus memperbaiki diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus lebih sering berdoa, lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki, dan lebih peduli terhadap sesama. Keajaiban ini bukan hanya untuk kita saksikan dan kagumi, tetapi untuk kita ambil hikmahnya. Pak Hasan, seorang nelayan yang juga ikut serta dalam perjalanan ke masjid semalam, mengangguk setuju. "Betul, Pak Iman. Kita sering lupa untuk bersyukur atas nikmat yang kita terima. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, padahal Allah selalu ada untuk kita." Keajaiban ini mengingatkan kita bahwa kita harus lebih banyak beribadah, lebih banyak mendekatkan diri kepadanya. Mendengar kata-kata itu, Pak Iman merasa hatinya lebih tenang. Ia merasa bahwa tujuan dari semua ini bukanlah hanya untuk menyaksikan sesuatu yang besar, tetapi untuk lebih memahami makna hidup dan menjadi lebih baik. Keajaiban itu telah membuka mata mereka semua, dan sekarang tugas mereka adalah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana. "Saudaraku," lanjut Pak Iman, "kita harus mulai dengan langkah kecil. Kita bisa mulai dengan memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas sholat kita, dan selalu ingat bahwa setiap langkah yang kita ambil di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah." Para warga desa mulai berbicara satu sama lain, berbagi pemikiran dan perasaan mereka. Ada yang merasa bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka, sementara yang lain merasa bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperdalam iman mereka. Semua sepakat bahwa kejadian itu bukan hanya sebuah fenomena aneh, tetapi sebuah panggilan untuk hidup lebih baik. Pak Iman melihat bahwa warga desa mulai merespons dengan positif, meskipun mereka semua masih merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka mulai menyadari bahwa keajaiban itu bukan untuk membuat mereka merasa takut, tetapi untuk memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Iman melihat perubahan yang mulai terjadi di desa. Warga lebih sering berkumpul di masjid, lebih banyak yang datang untuk berdoa dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Kehidupan mereka mulai dipenuhi dengan rasa syukur yang lebih dalam, dan mereka mulai menghargai setiap detik yang diberikan oleh kehidupan ini. Namun, Pak Iman juga tahu bahwa perubahan ini tidak akan berlangsung selamanya jika mereka tidak terus-menerus menjaga semangat dan tekad mereka. Keajaiban itu mungkin telah berlalu, tetapi apa yang mereka lakukan setelahnya akan menentukan apakah mereka benar-benar memahami pesan yang terkandung di balik kejadian itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kehidupan di desa Sukabumi perlahan mulai berubah. Apa yang dulu hanya sebuah desa kecil dengan kehidupan yang tenang kini dipenuhi dengan semangat baru. Keajaiban yang mereka saksikan, kemunculan Masjid Al-Aqsa di tengah laut, telah menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tidak hanya mengubah cara mereka melihat dunia, tetapi juga mengubah cara mereka berinteraksi dengan sesama dan dengan Tuhan. Pak Iman merasa bahwa peristiwa itu bukanlah sebuah kejadian yang bisa begitu saja dilupakan. Keajaiban tersebut bukan hanya untuk membuat mereka kagum, tetapi untuk memberi mereka pelajaran yang mendalam tentang kehidupan dan iman. Disinilah, sebagai pemimpin di desa ini, ia merasa perlu untuk memimpin perubahan, memastikan bahwa apa yang mereka pelajari tidak hilang begitu saja. Dengan tekad yang bulat, Pak Iman mulai mengadakan pertemuan rutin dengan warga desa.
Ia mengajak mereka untuk lebih memperdalam agama, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia ingin memastikan bahwa pesan yang terkandung dalam kejadian itu tidak hanya dikenang sebagai sebuah cerita aneh yang terjadi sekali seumur hidup, tetapi sebagai pengingat yang akan terus hidup dalam hati mereka. Pada suatu sore yang cerah, Pak Iman berdiri di depan masjid desa, melihat sekelilingnya. Warga semakin banyak yang datang untuk beribadah. Tidak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk berkumpul, saling berbagi, dan saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya menjaga kedamaian dalam hidup mereka. Pak Iman merasa bangga melihat perubahan yang terjadi, meskipun ia tahu bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya sempurna. Hari itu, Pak Iman mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di lapangan terbuka dekat masjid. Ia ingin berbicara tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk terus menjaga semangat yang telah muncul setelah kejadian itu. Warga mulai berdatangan, duduk di sekitar Pak Iman, menunggu apa yang akan ia katakan. Saya merasa sangat terharu melihat bagaimana kita semua bisa berkumpul di sini hari ini, setelah apa yang kita alami beberapa bulan lalu, kata Pak Iman membuka pertemuan. Kita telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, dan itu telah mengubah kita semua. Namun, perubahan ini harus terus kita jaga. Keajaiban yang kita lihat bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa warga mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka sudah berubah, dan mereka ingin memastikan bahwa perubahan itu bertahan. Salah seorang warga, Pak Hasan, berdiri dan berkata, "Pak Iman, saya merasa bahwa kejadian itu memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk menjaga semangat itu. Kita harus terus saling mengingatkan untuk tetap hidup dengan cara yang lebih baik." Pak Iman tersenyum dan mengangguk. Itulah yang saya maksudkan, Pak Hasan. Kita harus terus saling mengingatkan, terus menjaga kedamaian dalam hidup kita, dan terus memperbaiki diri. Keajaiban itu tidak hanya tentang masjid yang muncul di laut, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih baik sebagai pribadi dan sebagai umat. Pak Wira, seorang pemuda desa yang selama ini jarang ikut dalam kegiatan agama, berdiri dan berkata, "Saya juga merasa ada perubahan dalam diri saya setelah melihat kejadian itu. Saya merasa lebih dekat dengan Allah, dan saya ingin berkontribusi lebih banyak untuk desa ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu satu sama lain?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin hening. Warga mulai merenung, berpikir tentang cara-cara untuk membuat kehidupan mereka lebih bermakna. Pak Iman melihat kesempatan ini untuk mengajak mereka lebih jauh lagi dalam perjalanan perubahan ini. "Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil," jawab Pak Iman. "Kita bisa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membantu tetangga yang membutuhkan, hingga melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki desa kita. Kita juga bisa lebih sering berkumpul untuk beribadah, lebih banyak bersyukur, dan lebih peduli terhadap sesama." Pak Iman kemudian mengusulkan untuk mendirikan sebuah program bantuan untuk masyarakat kurang mampu di desa mereka. Program ini akan membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk makanan, pakaian, atau bantuan lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk membantu secara fisik, tetapi untuk mempererat ikatan antara warga desa, agar mereka lebih peduli terhadap satu sama lain. Warga yang hadir di pertemuan itu merasa antusias dengan ide Pak Iman. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana cara melaksanakan program ini. "Kita bisa memulai dengan mengumpulkan sumbangan dari keluarga kita," kata Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang selalu aktif dalam kegiatan sosial. "Kemudian kita bisa membuat daftar orang-orang yang membutuhkan dan mulai membantu mereka." "Betul, Bu Siti," kata Pak Iman. "Ini adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi kita juga akan merasa lebih bahagia dan lebih bersyukur." Malam itu, warga desa mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan program tersebut. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas perkembangan dan memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik. Semua warga desa merasa terhubung, merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah perubahan besar yang sedang terjadi.
Keajaiban yang mereka saksikan di tengah laut masih terasa dalam hati mereka. Tetapi mereka juga menyadari bahwa keajaiban itu bukan hanya tentang apa yang mereka lihat, tetapi tentang apa yang mereka lakukan setelahnya. Keajaiban itu adalah panggilan untuk berubah, untuk hidup dengan lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih peduli terhadap sesama. Pak Iman merasa sangat bersyukur. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, ia tahu bahwa mereka sedang menuju arah yang benar. Perubahan itu tidak hanya datang dari kejadian yang luar biasa, tetapi dari niat baik mereka untuk menjadi lebih baik. Keajaiban itu telah membuka mata mereka, tetapi mereka sendiri yang harus melanjutkan perjalanan ini. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Iman berdiri di depan masjid, menatap desa yang kini terasa lebih hidup. Ia melihat warga yang sibuk bekerja, saling membantu, dan berbagi. Ia merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia yakin bahwa dengan persatuan dan tekad yang kuat, mereka akan mampu mencapai tujuan mereka. Ini baru awal, gumam Pak Iman dalam hati. Keajaiban itu hanya langkah pertama. Yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan perjalanan ini. Waktu terus berlalu, dan perubahan yang terjadi di Desa Sukabumi semakin terlihat nyata. Kehidupan yang dulu terbilang biasa saja kini penuh dengan semangat baru. Setelah kejadian yang luar biasa itu, kemunculan Masjid Al-Aqsa di tengah laut, mereka telah melihat perubahan bukan hanya dalam diri mereka, tetapi dalam hubungan mereka satu sama lain dan dengan Tuhan. Keajaiban itu telah memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang pentingnya persatuan, dan tentang bagaimana mereka harus hidup dengan penuh rasa syukur. Pak Iman merasa bahwa perjalanan yang dimulai dengan keajaiban itu telah mencapai puncaknya. Warga desa yang dulunya terpisah-pisah kini semakin kompak. Mereka lebih sering berkumpul, saling membantu, dan bersama-sama menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program bantuan yang mereka rencanakan telah berjalan dengan baik. Banyak warga yang telah merasakan manfaatnya, terutama mereka yang kurang mampu. Bantuan berupa makanan, pakaian, dan bahkan akses kesehatan telah memperbaiki kehidupan mereka. Pak Iman duduk di beranda rumahnya pada suatu sore, melihat anak-anak yang bermain di halaman masjid dan para wanita yang sibuk di dapur umum. Suasana di desa ini terasa sangat berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Semua itu adalah hasil dari usaha bersama, dari niat baik untuk memperbaiki diri dan membantu sesama. Semua itu adalah buah dari keajaiban yang mereka alami. Namun, meskipun banyak yang telah dicapai, Pak Iman tahu bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia merasakan bahwa masih ada langkah-langkah besar yang harus diambil untuk memastikan bahwa semangat yang telah tumbuh ini tidak akan pudar. Ia ingin memastikan bahwa Desa Sukabumi bukan hanya sekadar berubah untuk sementara waktu, tetapi tetap berkembang dan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Suatu pagi, Pak Iman memutuskan untuk berbicara dengan beberapa pemuda desa. Ia merasa bahwa generasi muda ini adalah kunci untuk masa depan desa mereka. Mereka adalah harapan baru yang bisa membawa desa ini ke arah yang lebih baik. Di masjid desa, Pak Iman berkumpul dengan para pemuda yang dikenal aktif di desa. Mereka adalah kelompok pemuda yang sering bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi Pak Iman tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bimbingan dan arahan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Saudara-saudaraku, kata Pak Iman, membuka pertemuan dengan suara yang penuh harapan. Kalian adalah harapan bagi desa ini. Keajaiban yang kita saksikan beberapa bulan lalu telah mengubah kita. Tetapi perubahan ini tidak hanya bisa kita nikmati dalam satu generasi. Kalian harus menjadi bagian dari perubahan ini. Kalian harus membawa semangat baru, tidak hanya untuk diri kalian, tetapi untuk seluruh desa. Pemuda-pemuda itu mendengarkan dengan seksama, beberapa di antaranya terlihat sedikit bingung, namun sebagian besar tampak sangat antusias. Salah seorang pemuda, Raffi, yang sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial, berdiri dan berkata, "Pak Iman, kami siap untuk melanjutkan perjuangan ini. Kami ingin membantu desa ini lebih maju lagi, tapi kami juga membutuhkan bimbingan. Kami ingin tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya."
Pak Iman tersenyum dan menjawab, langkah pertama adalah memperdalam iman kita. Tanpa iman yang kuat, kita tidak akan bisa membawa perubahan yang langgeng. Kedua, kita harus fokus pada pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bantu anak-anak di desa ini untuk belajar. Berikan mereka kesempatan untuk mengejar mimpi mereka. Ketiga, kita harus memperhatikan alam sekitar kita. Desa kita ini kaya akan sumber daya alam, namun kita harus menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana. Kita harus hidup dengan harmoni bersama alam. Raffi mengangguk setuju. Kami akan bekerja keras untuk itu, Pak Iman. Kami akan mengedukasi anak-anak dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kami juga akan mulai memikirkan program untuk melestarikan alam. Pak Iman melihat semangat dalam diri pemuda-pemuda itu. Ia tahu bahwa mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang lebih besar lagi. Mereka adalah generasi penerus yang akan meneruskan apa yang telah dimulai. Ingatlah, saudara-saudaraku, kata Pak Iman, perubahan itu bukan hanya tentang apa yang kita capai di dunia, tetapi tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Semua yang kita lakukan harus didasari oleh niat yang tulus untuk kebaikan. Hari-hari berlalu dengan penuh semangat. Warga desa semakin mempererat hubungan mereka satu sama lain. Masjid yang dulunya hanya tempat ibadah kini menjadi pusat kegiatan sosial, tempat berkumpulnya warga untuk saling berbagi dan bekerja sama. Program bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan semakin berkembang. Selain itu, mereka juga mulai memikirkan cara untuk melestarikan lingkungan dan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar desa mereka. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi fokus utama. Pemuda-pemuda desa mulai mengorganisir kelas-kelas tambahan untuk anak-anak, memberikan mereka pelajaran di luar jam sekolah formal. Mereka juga mengajak anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam sekitar mereka agar tetap lestari. Pak Iman melihat bagaimana desa ini mulai tumbuh. Ia merasa sangat bersyukur bisa menyaksikan perubahan ini, meskipun ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, ia percaya bahwa dengan niat yang tulus, kerja keras, dan persatuan, desa Sukabumi akan menjadi tempat yang lebih baik. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Iman berdiri di depan masjid, memandang ke arah desa yang kini penuh dengan kehidupan. Anak-anak bermain dengan ceria di halaman masjid, para wanita sibuk dengan kegiatan sosial, dan para pria bekerja bersama-sama membangun rumah dan infrastruktur desa. Ada rasa damai yang menyelimuti desa ini, seolah-olah keajaiban yang mereka saksikan di tengah laut beberapa bulan lalu telah mengubah segalanya. Pak Iman menghela napas, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini adalah hasil dari kerja keras kita semua, gumamnya. Keajaiban itu telah memberi kita kekuatan untuk berubah, dan kini kita bisa melihat hasilnya. Desa ini tidak lagi seperti dulu. Kita telah menemukan jalan yang benar, jalan yang penuh berkah. Meskipun perjalanan ini telah membawa mereka sejauh ini, Pak Iman tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Perubahan ini harus terus berlanjut, dan mereka harus terus menjaga semangat yang telah mereka bangun bersama. Keajaiban yang mereka saksikan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan hati penuh rasa syukur, Pak Iman menatap langit, berdoa kepada Allah agar desa ini selalu diberkahi dan dilindungi. Ya Allah, terima kasih atas segala karunia MU. Terima kasih atas keajaiban yang telah kami saksikan. Semoga kami selalu berada di jalan yang benar, dan semoga kami bisa terus memberi manfaat bagi sesama. Hari itu, Pak Iman merasa bahwa kehidupannya telah mencapai puncaknya. Ia telah melihat desa ini berubah, dan ia telah melakukan yang terbaik untuk membawa perubahan itu. Keajaiban yang mereka alami telah memberikan mereka kekuatan untuk menjadi lebih baik, dan itu adalah anugerah terbesar yang bisa mereka terima. Ia berharap, suatu hari nanti, mereka akan mengenang kejadian itu sebagai titik balik dalam hidup mereka, sebagai momen yang mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih peduli terhadap sesama. Dan, pada saat itu,
Mereka akan mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana besarnya, dan kita hanya bisa berusaha untuk menjadi yang terbaik di matanya.